Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, inilah lorong gelap Faqih Al-Muqaddam, datuk para Ba'alawi yang paling superior namun sekaligus kontroversial. Disebut demikian karena kisah karomahnya yang sedemikian luar biasa dan di luar nalar. Namun dia berada dalam lorong gelap sejarah sebab jejaknya yang sangat misterius. Rizik Syihab, sang cicit Faqih Muqaddam, membela kisah karomah datuknya yang sangat super itu dengan mengatakan bahwa yang namanya karomah itu memang di luar logika, tidak masuk akal. Kisah dalam video yang viral menyebutkan bahwa sang Faqih Al-Muqaddam setiap malam dapat mi'raj sebanyak 70 kali. Jika diibaratkan ajang kontes idol, maka junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas tertinggal jauh skornya dengan datuknya para Ba'alawi ini. Sebagai nabi dan rasul akhir zaman, beliau hanya diberikan kesempatan bermi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala satu kali di sepanjang usia hidupnya. Di samping untuk menghibur Nabi yang tengah berduka karena kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yakni Khadijah sang istri dan Abu Thalib sang paman pembela, mi'rajnya Nabi juga dalam rangka menerima perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yakni perintah tentang sholat. Sedangkan Faqih Al-Muqaddam karena perjalanannya bisa dilakukan sebanyak 70 kali dalam semalam, maka bisa jadi ini hanya setara dengan perjalanan rekreasi atau piknik. Bahkan disebutkan karena saking seringnya perjalanan itu, sampai-sampai untanya hafal seluk-beluk jalan ke surga, dan terkadang masih menempel debu atau pasir sorga di telapak kaki untanya itu saat mereka kembali ke bumi, atau tepatnya kembali ke Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan. Sedulur warganet, jangan coba-coba membayangkan seperti apa perjalanan lintas dimensi Faqih Al-Muqaddam itu, sebab pastinya jauh lebih rumit dan hebat dari perjalanan lintas galaksi Superman, tokoh superhero yang dipopulerkan oleh DC Comics. Jangan pula membayangkan wujud fisiknya seperti apa, sebab dari gelarnya saja kita sudah bisa dibikin bingung setengah mati. Seperti ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Rafiq bin Luqman Al-Qob Gotmir dalam karyanya berjudul Manaqib Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu an. Dia mengawalinya demikian. Manaqib ini adalah riwayat hidup Sayyidina Syekh As-Suyuk min ahli syariah wa tariqah wal imam ahlil haqiqah wa farrid dohrihi wa gojali asrihi Sayyid al-Furaqain Sayyid tariqah as-sufiyah wa markaz dairah al-waliyah ar-rabaniyah qudwah al-ulama'ul muhaqqiqin taj'al aimah al-arifin. Demikianlah gelar yang diberikan kepada Faqih Al-Muqaddam, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti demikian: guru dari segala guru ahli syariah dan ahli thariqah, imam bagi para ahli hakikat, ulama yang tiada bandingan bagai Imam Al-Ghazali di zamannya, pemimpin dua golongan fikih dan tasawuf, pemimpin para kaum sufi, sumber kewalian yang berasal dari Tuhan, panutan bagi seluruh ulama ahli hakikat, mahkota kepemimpinan kaum arifin. Dia dilahirkan pada tahun 574 Hijriah atau setara dengan tahun 1176 Masehi di Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan. Hanya terpaut sekitar 124 tahun dengan Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah atau setara dengan 1058 Masehi. Meskipun telah menulis kitab tak kurang dari 50 judul,
dengan berbagai tema tentang keislaman. Namun, gelar yang diberikan kepada Imam Al-Ghazali hanya sebagai Hujjatul Islam, yang berarti sang hujah atau pembela Islam, dan juga diberikan julukan atau gelar lain sebagai Al-Qarn Al-Khamis, yang berarti pembaharu abad kelima. Bandingkan dengan gelar yang disandang oleh Faqih Al-Muqaddam yang begitu panjang bak rangkaian kereta malam. Dan lucunya, untuk apa di dalam gelarnya dicatut nama Imam Al-Ghazali dengan menyebutkan demikian, ulama yang tiada bandingan bagai Imam Al-Ghazali di zamannya. Ini sungguh lucu, bahlul, dan sangat membagongkan. Sampai saat ini, Imam Al-Ghazali itu tetaplah ulama tiada bandingan. Karya-karyanya tetap menjadi sumber rujukan di berbagai lembaga pendidikan Islam. Lantas, bagaimana dengan Faqih Al-Muqaddam? Adakah kitab-kitab karyanya yang hingga kini menjadi rujukan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam? Jika dikatakan Faqih Al-Muqaddam bagai Imam Al-Ghazali di zamannya, maka ini jelas adalah kerancuan. Jarak hidup keduanya menurut rentang ilmu dan peradaban tidaklah terlalu jauh. Padahal ulama sekelas Imam Al-Ghazali itu jelas merentang zaman. Sebagai bukti, kitab-kitab karyanya tetap eksis di kalangan umat Islam. Contohnya, hingga detik ini, majelis-majelis ilmu di pelosok desa dan perkampungan masih banyak yang gemar mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Kandungan karya Imam Al-Ghazali yang paling terkenal ini yakni tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, yang membahas penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati itu hingga detik ini masih dianggap relevan untuk didalami dan dipraktekkan. Tak hanya di Indonesia, seluruh dunia masih mengkaji kitab abad kelima Hijriah ini. Artinya sekali lagi, Imam Al-Ghazali merentang zaman, bukan hanya sejaman seperti julukan yang dilekatkan pada Faqih Al-Muqaddam. Justru dengan julukan yang rancu dan dipaksakan ini, sang Faqih Al-Muqaddam jelas berupaya ingin mendompleng kemasyhuran dari Imam Al-Ghazali yang dilahirkan di Tus, Irak, yang bila melihat peta hanyalah berjarak sekitar 2000-an kilometer dengan Hadramaut, Yaman Selatan. Hampir setara dengan jarak tempuh Jakarta dengan ibu kota Nusantara atau IKN. Sama sekali tidak jauh, sama pula seperti jarak waktu di antara keduanya. Demikian itulah cara klan Ba'alawi membangun nasabnya dengan glorifikasi yang menebeng pada kemasyhuran tokoh lain yang hidup di zaman yang tidaklah terpaut jauh, sebagaimana Imam Al-Ghazali yang menjadi target mereka. Demikian juga dalam soal kewalian. Derajat kewalian Imam Faqih Al-Muqaddam ini diklaim Ba'alawi jauh di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang pendiri Tarekat Qadariyah yang hingga detik ini masih memiliki jutaan pengikut. As-Sayyid Muhammad Rafiq bin Luqman Al-Qabghatmir, sang penggubah manaqib Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Alwi Ba'alawi radhiyallahu an, dalam salah satu narasinya menulis demikian. Menurut Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsi dalam kitab beliau Al-Uqud Al-Luqlu'iyah, beliau mengatakan, sesungguhnya kepemimpinan para wali diserahkan dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani kepada Asy-Syaikh Abu Madjan Syuaib Al-Maghribi, yang akhirnya diserahkan kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu an. Selanjutnya, As-Sayyid Muhammad Rafiq menulis demikian. Sebagian para pemuka tasawuf berpendapat bahwa Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pemimpin para wali masyhur, sedangkan sultan para wali masyhur adalah Al-Faqih Al-Muqaddam. Sedangkan perbandingan jarak derajat masyhur dan masyhur tersirat dalam satu qaul tasawuf. Sedulur warganet boleh jadi tersenyum sendiri sambil geleng-geleng kepala. Klaim tersebut sekali lagi sungguh sangat membagongkan.
Terkait karomah Syekh Abdul Qadir versus Faqih Muqaddam, dapat dipastikan Syekh Abdul Qadir kalah banyak. Jangankan Syekh Abdul Qadir, dalam soal karomah Mi'raj ke langit, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibaratnya hanya seujung kuku. Terkait dengan karomah Faqih Al-Muqaddam yang menjungkir balikan nalar tersebut, dalam karyanya As-Sayyid Muhammad Rafiq bin Luqman Al-Qabghatmir menulis demikian: Khawarikul adah adalah sesuatu yang sudah lazim terjadi di kalangan para wali, tetapi yang terjadi pada diri Sayyidina Al-Faqih sudah melampaui batas tertinggi ahwalnya para wali pada zaman itu. Salah satunya yang diceritakan oleh Sayyidina Al-Faqih radhiyallahu an kepada Asy-Syaikh Sa'ad bin Ali Az-Zofari adalah bahwa beliau mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha sebanyak 7 kali dalam satu malam sampai dengan 25 kali. Jadi, menurut karya Sayyid Muhammad Rafiq ini, mi'rajnya Faqih Al-Muqaddam bukan 70 kali dalam satu malam, sebagaimana video yang viral itu. Mungkin penceramah dalam video tersebut salah mengutip atau memang masih ada sumber lain yang mengatakan demikian. Walaupun hanya 7-25 kali dalam semalam, tetapi bila dibandingkan dengan Nabi Muhammad yang seumur hidupnya hanya sekali mi'raj ke Sidratul Muntaha, tetap saja Faqih Muqaddam masih menang banyak. Kali ini silahkan sedulur warganet tepok kepala sendiri menyimak kegilaan Ba'alawi dalam membangun kesejarahan datuknya yang bernama Faqih Al-Muqaddam ini. Jika Syekh Abdul Qadir Jailani dijuluki sebagai Sultanul Aulia, yang berarti rajanya para wali, maka terkait dengan posisi kewalian Faqih Al-Muqaddam, Sayyid Muhammad Rafiq dalam karyanya secara panjang lebar menulis demikian: karena berbagai keistimewaan beliau, maka tak salah kalau para pecinta beliau menggubah sebuah syair yang mengisyaratkan kedudukan makom beliau. Demikian syair itu: beliau adalah penghulu bagi seluruh wali sesudah beliau. Keutamaan beliau tidak diragukan lagi sebagai Khotamul Aulia. Yang dimaksud dengan kata-kata Khotamul Aulia atau penutup para wali dalam syair di atas, bahwa beliau Sayyidina Al-Faqih radhiyallahu an merupakan pemuka para wali-wali Allah Jalla wa Jalla, sebagaimana kakek beliau Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghulu bagi seluruh nabi dan rasul. Hal ini ditahsihkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dari qaul Sayyidina Al-Faqih yang mengatakan demikian: aku di antara para wali seumpama Nabi Muhammad di antara para nabi. Makam Qutbul Ghaus Al-Kubro yang disandang Sayyidina Al-Faqih dalam dunia kewalian seumpama Kaisar dalam Imperium Romawi dan Kisra dalam Imperium Persia. Setelah menyimak narasi karya Sayyid Muhammad Rafiq tersebut, maka semakin jelas bahwa Ba'alawi membangun kesejarahan Faqih Al-Muqaddam dengan sedemikian wah, sehingga diupayakan sebisa mungkin dapat melampaui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga Imam Al-Ghazali. Sama seperti dengan Imam Al-Ghazali, jarak kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Faqih Al-Muqaddam tidak terpaut jauh, hanya kurang lebih 1 abad lamanya. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di negara Jailan, satu negara bawahan Tobristan, wilayah kuno bersejarah yang kini berada dalam wilayah Iran. Kelahiran Syekh Abdul Qadir tepat pada malam pertama Ramadan tahun 470 Hijriah, sementara wafatnya di Baghdad atau Irak tepat pada tanggal 10 Muharram tahun 571 Hijriah dalam usia 91 tahun. Jika Imam Al-Ghazali meninggalkan 50 judul kitab yang hingga kini masih menjadi referensi dunia Islam, maka Syekh Abdul Qadir setidaknya meninggalkan 17 judul kitab yang masih tetap lestari hingga kini. Bahkan karyanya yang berjudul Futuh Al-Ghaib
dianggap sebagai salah satu karya sastra Islam terbaik. Kitab ini dihargai karena materi dan gayanya, serta salah satu nilai edukatif yang besar bagi umat Islam, bahkan bagi non-Muslim. Karya ini juga memberi pengaruh signifikan kepada sejumlah besar umat Kristen dan Yahudi, sehingga mereka menerima iman dalam agama Islam.